فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari lafaz yang mana kita? Iya tahu ini 62 tapi baik. Karena terakhir akhirnya anak tak bawa pen mungkin ya, tak isi alamat. Syekh Mahmud As-Suraihi kemarin titip salam buat semua pengarang kitab ini. Qala rahimahullah al-Imam Ar-Ru'aini Al-Hattab Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ammal kasrah fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah maka dia menjadi alamat untuk nasab pada jamak muannas salim. Baik, alamat nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Wa ma humila alaih, atau apa yang mulhaq bi jam'il muannatsis salim. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, khalaqallahu samawati wal arda. Baik, as-samawati dia maf'ul bih dari apa? Khalaqa. Tapi mansubnya dengan apa? Dengan kasrah. Kenapa? Mulhaq bi yaitu bukan mulhaq tapi apa? Kita katakan dia ini adalah jamak muannas salim. Nah, kalau arda ini biasa dia alamat nasabnya fathah al-arda karena dia isim mufrad. Kenapa? Yang dikatakan mudzakkar salim atau muannas salim karena apabila tambahannya itu dihapus maka dia selamat bangunannya. Baik. Seperti apa? Jamak mudzakkar salim. Apa itu? Al-muslimuna. Tambahannya apa? Wawu dengan nun. Kalau wawu dan nun dihapus, al-muslimu selamat. Demikian pula misalkan al-mu'minatu. Kalau alif dengan taknya itu dihapus, dia masih selamat. Apa itu? Muslimah. Tapi kalau bangunannya rusak, jadi jamak taksir. Seperti apa? Kitabun jamaknya kutubun. Nah, bentuknya berubah itu. Ya, ada semacam kekacauan, taksir, mengalami pemecahan atau kerusakan, istilah kasarnya ya. Wa qaulihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin, apabila para wanita itu tengah mengandung, ya tengah hamil. Nah, ini ulat, ini adalah yaitu apa? Mulhaq bi jam'il muannatsis salim. Karena kalau alif dengan taknya itu dihapus, dia tidak ada pola mufradnya. Tetapi kita katakan ini mulhaq. Aqul, kata Syekhuna Mahmud As-Suraihi hafizahullahu taala Al-Hamdani, al-alamatu salisatu lin nasab. Alamat ketiga untuk nasab adalah al-kasrah. Ya, huruf kasrah. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, dulu untuk Sibawayh, ana lupa kan dulu tarkib apa. Ana tadi tengok di kitab-kitab yang lain, Sibawayh adalah tarkib apa? Masjid. Memang jadi satu kesatuan. Seperti Ba'labaka, Hadramaut, tarkib masjid istilahnya. Iya, memang campur jadi satu, sudah bersatu dia. Kenapa? Ya dia nahwu, dia masalah tarkib. Wa innama takunu alamatan lin nasab, hanyalah huruf kasrah itu menjadi alamat untuk nasab matakan al-amilu lahu kama fil amsilatih, apabila amilnya itu seperti yang di dalam contoh-contohnya. Amma in kana al-amilu lil khafat, adapun kalau amilnya itu adalah untuk khafat, hampir sama ya, jar, fahiya alamatun lil khafat, maka dia adalah alamat lil khafat. Intinya apa? Alamat rafa ada sendiri, alamat nasab ada sendiri, alamat khafat ada sendiri. Kama sayati amsilatu dzalik, sebagaimana akan datang. Mungkin kalau dicetakan yang baru satati tak masalah. Contoh tentang itu. La farqa baina an takuna alamatan lin nasab, tidak ada perbedaan antara apakah kasrah itu sebagai alamat nasab fi jam'il muannatsis salimil haqiqi, pada jamak muannas salim yang hakiki, betul-betul apa? Untuk wanita. Wa huwa al-mustawfi li syuruti ma yujma'u hadzal jama',
Bila dikatakan jamak muannas salim yang hakiki, yaitu suatu lafaz yang memenuhi syarat-syarat yang dijamak dengan pola jamak tadi. Dengan apa? Alif dengan ta tambahan, dan memang betul-betul menunjukkan wanita. Kama fi qaulihi ta'ala, wanita atau yang dianggap termasuk pola wanita, khalaqallahu samawat. Baik, as-samawat. Asalnya kan apa? As-samaa. Kemudian jamak muannas salimnya jadi apa? Alifnya menjadi wawu. Sama, kemudian ada ziyadah alif dan nun itu sendiri, samawat. Wa i'rabuhu khalaqallahu fi'il wa fa'il. Ya, khalaqa fi'lun madin mabniun 'alal fath la mahalla lahu min i'rab. Allahu apa? Fa'ilun marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'alal akhir li'annahu ismun mufrad. As-samawati maf'ulun bihi mansub. Kenapa maf'ul bih ya? Karena dikenai pekerjaan apa? Khalaqa. Allah menciptakan langit. Dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasrah. Alamat nasabnya adalah kasrah niyabatan anil fathah. Sebagai pengganti atau wakil dari fathah. Kita tahu alamat asal dari nasab adalah apa? Fathah. Nah, ini kasrah sebagai penggantinya. Wakil, ada yang mengatakan as-samawati itu maf'ul mutlak. Tapi apa? Pendapat ini terlalu dipaksakan. Walaupun itu pendapat sebagian ulama. Ulama tidak maksum. Wa wajhuh, sisi i'rab, kenapa dikatakan maf'ul mutlak menurut sebagian ulama? Annaha nafsu syai'il makhluk. Karena yang namanya langit adalah makhluk itu sendiri. Tapi apa? Terlalu dipaksakan kan? Kenapa susah amat menjelaskan macam itu? Ma'ruf, Allah menciptakan langit. Berarti langit sebagai maf'ul bih, selesai, tak perlu pening-pening. Dengan apa? Syarah yang jadi panjang seperti ini. Langit itu sendiri adalah makhluk. Berarti Allah menciptakan langit ini sekedar apa? Bayan, kata dia. Ini panjang sekali mensyarah seperti itu. Fakanat bayanan linau'il amil. Maka ini sekedar sebagai penjelasan untuk jenis amilnya. Baik. Bingung tidak? Malah membingungkan. I'rab yang membingungkan. Bagaimana langit bukan dikatakan sebagai makmul dari khalaqnya Allah Ta'ala, Allah menciptakan langit, tapi kita katakan maf'ul mutlak sebagai penjelasan jenis amil. Ini malah membuat pening i'rab yang kedua. Makanya yang betul i'rab yang pertama, mansub sebagai maf'ul bih, selesai. Baik, tak perlu panjang lebar dan malah membuat pening. Khalaqa, falau qila ma khalaqa, kana jawab as-samawat. Seandainya dikatakan apa yang diciptakan, niscaya jawabannya adalah langit. Wa fi hadza nadhar. Betul kata Syekhun Al-Hamdani, di dalam penjelasan ini perlu diperiksa lagi. Kenapa? Penjelasannya malah tidak jelas memang i'rab kedua itu. Membuat pening sendiri. Laisa hadza mahillul kalami alaih, laisa hadza mahillul kalami alaih. Bukan kitab ini sebagai tempat pembicaraan tentang itu. Ya, terlalu berdalam-dalam malah kita mungkin pulang dalam keadaan pening. Maka cari i'rab yang sederhana, yang jelas, tak perlu cari yang pening-pening. Wa amma ma humila alaih, kita lanjutkan saja. Adapun lafaz atau isim yang dibawa kepada hukum jamak muannas salim, mulhaq bi jam'il muannas salim, wa huwa ma kana ala suratih, yaitu suatu lafaz yang bentuknya seperti bentuk jamak muannas salim. Tapi apa? Fati dan syarton min syurutih, dalam keadaan dia kehilangan salah satu dari syarat-syaratnya. Wa dzalika, sebabnya kenapa? Anna hadzal jamak qiyasi. Jamak ini adalah qiyasi, mengikuti apa? Mengikuti suatu peraturan. Maka kalau dia dohirnya ikut peraturan itu, namun sebenarnya dia ini syaratnya tidak cukup, kita tidak mengatakan dia ini lafaz ini adalah jamak muannas salim, tapi mulhaq. Kita gabungkan saja, kita ikutkan pada jamak muannas salim karena ini yang paling dekat kepada dia. Fi sittati anwa, dia itu ada di 6 jenis. Ja'at fi qauli ba'dihim, datang di perkataan sebagian ahli nahwu. Wa qishu fi dzitta wa nahwi dzikra. Kiaskan dia pada suatu lafaz yang memiliki ta. Yaitu lafaz maksudnya isim yang memiliki ta,
Dan demikian pula seperti apa? Lafadz yang polanya seperti dzikra, ada alif layyinah di belakang. Maka dia mulhaq pada jamak muannas salim. Jadinya apa? Dzikrayat misalkan. Wa dirham. Demikian pula dirham, jamaknya bukan dirhamun, tapi apa? Dirhamat. Tapi boleh dengan apa? Pola jamak mudzakkar salim, jamak apa? Taksir, darahim. Kalau lebih dari 10, jadi apa? Jamak taksir, darahim. Kalau kurang dari 10, polanya adalah di pola mulhaq jamak muannas salim, dirhamat. Tapi kalau dohirnya adalah kalau dia di tasghir mungkin ya, duraihamat ya, dirham yang sedikit, tidak lebih dari 10. Wa sahra. Baik, jamaknya apa? Sahrawat. Yang lain dibaca sahraat. Ini termasuk yang mulhaq pada jamak muannas salim. Wa Zainab, ya, Zainabat. Tapi kalau lebih dari 10, Zayanib, dengan pola jamak taksir dia. Wa wasfin ghairil aqil, demikian pula sifat yang untuk sesuatu yang tidak berakal. Maka dengan pola apa? Polanya adalah jamak muannas salim atau mulhaq bi jam'il muannas salim. Seperti apa? Pokok, pohon. Mufradnya apa? Syajarah. Jamaknya apa? Syajarah. Kalau dia dikasih sifat pokok yang tinggi, tawilah. Kalau jamak muannas salim jadi apa? Tawilat. Kalau kita jadikan jamak muannas salim. Ini contoh sifat untuk yang tidak berakal. Wa ghairu dza muslimin linnaqili. Dan yang selain itu, nggak tahu ini muslim untuk yang penakil. Kita lihat syarah beliau. Fa qauluhu fi dzita ay fi kulli ma huwa mahtumun bitta, yaitu setiap isim yang diakhiri dengan ta, mislu rahmah. Jamaknya apa? Rahamat. Nikmah jadi ni'amat. Tapi kalau kita jamak dengan jamak taksir jadi apa? Ni'am, naim misalkan. Kemudian wa qauluhu wa nahwi dzikra fil mahtumi bi alif at-ta'nis al-maksurah, yaitu suatu isim yang diakhiri dengan alif ta'nis yang maksurah, alif layyinah, mithlu dzikra. Demikian pula apa? Huda dan sebagainya. Wa mithluhu al-mahtumu bil mamdudah, yang semisal itu juga dengan suatu isim yang ditutup dengan alif yang mamdudah. Wa ilaihi asyara bi qawlihi sahra, ya, diisyaratkan dengan contoh sahra. Wa qawlihi wa dirhamin musaggharin fi musaggharin ghairil aqil, ya, duraihim, ya. Baik. Yang tidak berakal, tasghir dirham. Wa qawlihi Zainab fi kulli muannasin maknawi, setiap lafaz muannas yang maknawi. Kenapa Zainab ini maknawi? Ya, secara makna dia menunjukkan wanita. Secara lafadznya dia tidak ada di situ alamat apa? Alamat muannas, tak ada tak marbutah, tak ada tak mabsutah, tak ada alif layyinah, tak ada alif mamdudah, tak ada. Tapi secara makna memang ini wanita kan, Zainab. Baik, mislu Zainab wa surifa lid-darurah. Kenapa ada tanwin di dalam syairnya tadi? Zainabin ini sekedar darurah aja di dalam syair. Wa wasfin ghairil aqil, sifat yang tidak berakal, nahwi hadhihi basatin takul jamilat, ya, ada sifat jamilat seperti tadi yang pokok-pokok pepohonan. Jadi apa? Tawilat. Wa qawlihi ghairi dza ila akhirih anna ghaira hadhil anwa, bahwasanya yang selain jenis-jenis tadi minal majmu', dari suatu isim yang dijamakkan ala suratih, dengan apa? Dengan bentuk tadi syadz. Ya, ini adalah syadz, yaitu menyendiri dari keumumannya. Maksurun ala sama', dibatasi pada apa yang kita dengar dari orang Arab, ya, minal Arab. Wa taraka dzikra sadis, beliau meninggalkan penyebutan jenis yang keenam. Wa huwal khumasil ladzi lam yusma' lahu jam'u taksir, yaitu suatu isim yang jumlahnya ada 5 huruf yang tidak didengar dia memiliki jamak taksir. Nahu hammam,
yaitu apa? Bilik air. Asal hammam sih pemandian air panas sebenarnya. Yuqal hammamat. Wallahu a'lam. Sayangnya apa? Beliau tidak mensyarah lafaz yang setelahnya itu yang musallam. Dohirnya adalah semuanya i'rabnya adalah apa? Jamak muannas mudzakkar salim dohirnya. Wallahu a'lam, ini tidak disyarah oleh beliau masalah musallamin lin naqil. Kita lihat apakah ada syarah di kitab yang lain. Makanya kita lihat karena beliau sendiri tidak mengharokati kecuali akhirnya. Insya Allah nanti kita lihat. Mungkin muslim tapi tak ada kena mengena kalau muslim. Tapi kalau musallam yaitu dia dihukumi apa itu? Jamak musallam, mudzakkar salim. Diselamatkan dari hukum yang tadi. Kita lihat, kita pastikan insya Allah dari syarah-syarah yang lain. Karena ini tambahan dari beliau, namun beliau sendiri tidak selesai mensyarah untuk lafaz yang terakhir tadi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.